Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 5 sampai 17. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes Pembaptis, perintis jalan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, Gereja Katolik yang Kudus merayakan hari ulang tahun kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ia adalah putra tunggal Imam Zakaria dan Elisabet. Ia dilahirkan ketika kedua orang tuanya sudah lanjut umurnya. Ia adalah bukti nyata pemenuhan janji Allah. Allah melakukan suatu perbuatan yang ajaib, sebab Zakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Allah. Mereka menjalankan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Karya Tuhan sungguh luar biasa bagi orang yang percaya dan berharap padanya. Malaikat Tuhan sendirilah yang menyampaikan pesan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Kabar sukacita itu sungguh mengejutkan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak minum anggur dan minuman keras. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan menyiapkan jalan bagi Tuhan dan suatu bangsa yang layak baginya. Ia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Meskipun merasa tidak layak dan pantas, ia membaptis Yesus di sungai Yordan sebagai proklamasi dari awal karya Yesus di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis hidup menurut perintah dan kebenaran Allah. Hal yang terpenting baginya ialah Tuhan menjadi besar dan ia semakin kecil. Ia rela hidup miskin demi kerajaan Allah. Ia menyuarakan pertobatan, menyuarakan kebenaran. Ia rela menanggung segala macam penderitaan, bahkan sampai dipenggal karena kebenaran Allah. Semua itu demi hidup abadi dan pengabdian kepada Allah.
Ia terlebih dahulu hidup lurus sebelum mewartakan untuk hidup lurus bagi banyak orang. Pada kesempatan ini, seraya merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, marilah meneladani hidupnya. Marilah hidup jujur, hidup lurus, hidup dalam kebenaran, mewartakan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang berkenan kepada Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk hidup sesuai teladan Santo Yohanes Pembaptis. Amin.